Proses masuknya Islam di Indonesia, faktor-faktor yang mempengaruhi penyebarannya, dan peran Wali Songo serta kerajaan-kerajaan Islam dalam penyebaran Islam. Ada beberapa jalur utama yang dipercaya menjadi sarana penyebaran Islam di Indonesia, antara lain jalur perdagangan. Ini adalah jalur yang paling umum dan paling banyak didukung oleh bukti-bukti sejarah. Para pedagang Arab, Persia, dan India yang datang ke Nusantara untuk berdagang membawa serta ajaran Islam. Yang kedua yaitu jalur pernikahan. Pernikahan antara para pedagang muslim dengan wanita lokal juga menjadi salah satu faktor penting dalam penyebaran Islam. Yang ketiga, jalur pendidikan. Para ulama dan mubalik muslim datang ke Nusantara untuk menyebarkan ajaran Islam melalui pendidikan. Dan yang terakhir yaitu jalur akulturasi budaya. Islam tidak datang sebagai agama yang asing dan dipaksakan. Ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi penyebaran Islam di Indonesia. Yang pertama yaitu letak Indonesia strategis. Indonesia terletak pada posisi strategis pelayaran internasional yang memungkinkan terbukanya berbagai pengaruh dari luar, termasuk pengaruh Islam lewat para pedagang dan saudagar yang sebelumnya sudah lebih dulu memeluk agama Islam. Selanjutnya yaitu syarat masuk Islam mudah. Syarat masuk Islam sangatlah mudah sekali. Cukup mengucapkan 2 kalimat syahadat dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yaitu raja dan politik kerajaan. Peran raja sangatlah penting dan menjadi salah satu faktor pendorong proses Islamisasi di Indonesia, karena mereka ikut mengenalkan Islam kepada masyarakat setempat. Selanjutnya yaitu pernikahan dengan warga pribumi. Setelah interaksi pada kontak perdagangan, para pedagang dan saudagar muslim mulai mengakrabkan diri dan menyebar ke daerah-daerah setempat. Selanjutnya peran para ulama dalam berdakwah. Selain pedagang, peran ulama juga berpengaruh besar dalam proses mudahnya penerimaan Islam di Indonesia. Pada abad ke-15 terdapat beberapa peran yang dilakukan oleh Wali Songo. Yang pertama yaitu pelopor dalam menyebarkan agama Islam kepada masyarakat. Yang kedua, pejuang yang gigih dalam membela dan mengembangkan ajaran agama Islam. Yang ketiga, sebagai pakar di bidangnya. Yang keempat, sebagai orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, pemimpin di daerah dalam menyebarkan agama Islam. Yang keenam, guru agama Islam yang gigih. Yang ketujuh, kiai yang menguasai agama Islam. Dan yang kedelapan, tokoh masyarakat yang disegani. Perjuangan dan peran Wali Songo dalam menyebarkan agama Islam di Indonesia memiliki banyak peran. Yang pertama yaitu di bidang pendidikan, yang kedua bidang politik, dan yang ketiga bidang dakwah. Selanjutnya yaitu Islam di Indonesia, awal penyebaran dan perkembangannya. Pada abad ke-13 hingga ke-15, Islam pertama kali diperkenalkan ke Indonesia oleh pedagang muslim dari Arab, Persia, dan India. Selanjutnya pada abad ke-16 hingga ke-18, ulama dan mubalik mendirikan pesantren atau lembaga pendidikan Islam di berbagai daerah. Selanjutnya yaitu perkembangan di era kolonial abad ke-17 hingga ke-20. Selama masa penjajahan Belanda, Islam tetap berkembang meskipun sering mengalami tekanan dari pihak kolonial. Selanjutnya yaitu pada abad ke-20 hingga ke-21. Setelah kemerdekaan pada tahun 1945, Islam menjadi bagian integral dari identitas nasional Indonesia. Adapun beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi penyebaran Islam di Indonesia. Yang pertama yaitu faktor ekonomi, yang kedua faktor sosial dan politik, yang ketiga faktor pendidikan, yang keempat faktor akulturasi dan adaptasi budaya, yang kelima faktor kolonial dan perjuangan kemerdekaan, dan yang terakhir yaitu globalisasi. Selanjutnya yaitu Islam di masa penjajahan. Dampak masuknya Islam di negara Indonesia yaitu terjadinya akulturasi antara budaya Islam dengan budaya Indonesia. Perkembangan budaya Islam tidak menggantikan atau memusnahkan kebudayaan yang sudah ada di Indonesia. Karena kebudayaan yang berkembang di Nusantara sudah begitu kuat di lingkungan masyarakat, sehingga terjadi akulturasi antara kebudayaan Islam dengan kebudayaan yang sudah ada. Islam yang masuk ke Indonesia mampu mempengaruhi dan membawa perubahan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Nah, kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia memiliki peran penting dalam perkembangan sosial. Yang pertama yaitu penyebaran agama Islam. Kerajaan-kerajaan Islam membantu proses Islamisasi dengan membangun lembaga-lembaga pendidikan, yaitu surau, pesantren, dan langgar. Dan yang kedua yaitu pengembangan budaya Islam.
Kerajaan-kerajaan Islam mengembangkan budaya Islam melalui seni, sastra, arsitektur, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu perubahan sistem pemerintahan dan budaya. Munculnya kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia menjadi pertanda awal terjadinya perubahan sistem pemerintahan dan budaya di Indonesia. Kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia juga berperan dalam perkembangan politik di Indonesia. Yang pertama yaitu penyebaran agama Islam. Ketika seorang raja memeluk Islam, rakyat pasti akan berbondong-bondong mengikutinya. Yang kedua yaitu perubahan sistem pemerintahan dan budaya. Munculnya kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia telah menandai awal terjadinya perubahan sistem pemerintahan dan budaya di Indonesia. Pengaruh Islam terhadap masyarakat Indonesia di bidang politik berupa penggantian gelar raja menjadi sultan dan sistem pemerintahan menjadi kesultanan. Selanjutnya yaitu perkembangan Islam pasca kemerdekaan Indonesia. Masa Orde Lama, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI, merupakan perwakilan daerah seluruh kepulauan Indonesia. Dalam sidang PPKI, Muhammad Hatta berhasil meyakinkan bahwa 7 kata dalam anak kalimat yang tercantum dalam sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, dengan segala konsekuensinya dihapuskan dari konstitusi. Masa Orde Baru, yaitu munculnya Orde Baru, dianggap sebagai kemenangan bagi umat Islam karena ada andil dalam pembentukannya, sehingga umat Islam menaruh banyak harapan pada pemerintah, khususnya kesempatan untuk berkiprah di bidang politik. Yang ketiga yaitu masa reformasi. Runtuhnya Orde Baru pada 21 Mei 1998 bersamaan dengan munculnya berbagai gerakan sosial, isu piagam Jakarta, dan tuntutan untuk memperbesar peran syariah dalam negara kembali muncul ke permukaan. Selanjutnya yaitu menganalisis sumbangan Islam terhadap ilmu pengetahuan, seni arsitektur dan budaya global, serta menilai dampak globalisasi terhadap Islam dan kebudayaannya. Ada beberapa isu-isu kontemporer yang dihadapi oleh Islam di Indonesia. Yang pertama yaitu radikalisasi dan terorisme, yang kedua pluralisme dan toleransi, yang ketiga politik dan agama, yang keempat isu sosial dan gender, yang kelima modernisasi dan globalisasi, dan yang keenam pendidikan agama. Adapun tantangannya yaitu yang pertama pengaruh modernisasi dan sekularisasi, yang kedua pluralisme dan masyarakat multikultural, yang ketiga perpecahan dan persaingan internal, yang keempat harmonisasi agama dan negara, dan yang kelima penggunaan teknologi. Adapun peluangnya yaitu pengembangan pendidikan Islam, menggunakan teknologi untuk penyebaran dan pemahaman Islam, dan yang terakhir yaitu berbicara pola konsumsi Islami. Menganalisis peran media sosial dalam perkembangan Islam di Indonesia. Yang pertama, meningkatkan efektivitas dakwah. Penggunaan strategi komunikasi pemasaran. Yang kedua, mengingatkan strategi dakwah yang menarik. Penggunaan platform media sosial. Yang ketiga, mengatasi dampak negatif dan meningkatkan literasi digital. Dan yang keempat, mengadaptasi dengan perkembangan zaman seperti pandemi COVID-19 dan penggunaan media digital. Selanjutnya yaitu menjelaskan tantangan dan peluang Islam dalam konteks modern di Indonesia, serta menganalisis isu-isu kontemporer seperti radikalisme, modernisme, dan peran media sosial dalam Islam. Sejarah telah membuktikan bahwa kemajuan ilmu pengetahuan di dunia modern menjadi fakta sejarah yang tidak terbantahkan. Bahkan banyak yang berpendapat bahwa ilmu pengetahuan bermula dari dunia Islam yang kemudian mengalami penyebaran dan pengembangan ke dunia Barat yang sebelumnya dunia Barat dilanda masa kegelapan, sehingga muncul zaman yang cerah di Eropa. Pertumbuhan dan perkembangan umat Islam sejak 14 abad silam turut mewarnai peradaban dunia. Bahkan pesatnya perkembangan Islam ke barat dan timur membuat peradaban Islam dianggap sebagai peradaban yang paling besar pengaruhnya di dunia dan dapat dilihat dari beberapa indikator. Yang pertama yaitu keberadaan perpustakaan Islam dan lembaga-lembaga pendidikan atau keilmuan.
Dan yang kedua yaitu peninggalan karya intelektual Muslim. Yang ketiga, penemuan-penemuan intelektual yang dapat mengubah budaya dan tradisi. Yang keempat, pengaruh konsep iman, ihsan, dan takwa. Dan selanjutnya yaitu mengidentifikasi kontribusi organisasi Islam dalam bidang pendidikan sosial dan politik. Di bidang pendidikan ada membangun lembaga pendidikan seperti organisasi Islam, Muhammadiyah, dan NU. Yang kedua yaitu sosial, kegiatan sosial rutin. Organisasi Islam sering melakukan kegiatan sosial rutin seperti pemberian santun dan bantuan kepada korban bencana, contohnya COVID-19. Yang ketiga, politik, mengoptimalkan ide politik. Organisasi Islam telah berperan dalam mengoptimalkan ide-ide politik yang ada untuk dapat diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, menganalisis tantangan yang dihadapi Islam dalam periode ini. Yang pertama, sosial, Islamophobia. Tantangan pertama adalah adanya Islamophobia, di mana kelompok ini memiliki ketakutan yang luar biasa kepada Islam. Yang kedua yaitu politik, rivalitas kelompok. Rivalitas antara kelompok sekuler dan kelompok Islam merupakan tantangan kedua bagi umat Islam.